Pesan Padre Pio hari ini 22 Maret. Hamba-hamba Tuhan yang sejati selalu lebih menyukai penderitaan karena lebih sesuai dengan jalan yang diambil oleh kepala kita yang mengerjakan keselamatan kita melalui salib dan penghinaan. Saudari-saudara yang terkasih, pesan Padre Pio hari ini diambil dari Epistola 4 yang menyoroti bahwa hamba-hamba Tuhan yang sejati lebih menyukai penderitaan karena hal itu sesuai dengan jalan yang ditempuh oleh Yesus Kristus yang mengerjakan keselamatan manusia melalui salib dan penghinaan. Pesan ini mengajarkan bahwa kehidupan Kristiani sejati tidak terlepas dari penderitaan. Kristus sendiri telah memberikan teladan dengan menanggung salib, penghinaan, dan penderitaan demi keselamatan manusia. Oleh karena itu, para pengikutnya dipanggil untuk menerima penderitaan dengan iman dan kasih. Padre Pio yang dikenal sebagai seorang mistikus dan imam yang mengalami penderitaan fisik serta spiritual, memahami bahwa penderitaan memiliki nilai rohani yang dalam. Bagi hamba Tuhan yang sejati, penderitaan bukanlah hukuman, tetapi jalan menuju persatuan yang lebih erat dengan Kristus. Mari kita lihat kaitannya dengan kitab suci. Dalam Matius 16 ayat 24 dikatakan, lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Menjadi murid Kristus itu berarti siap untuk memikul salib, yaitu penderitaan dan pengorbanan demi kasih kepadanya. Di dalam Filipi 1 ayat 29, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita bagi Dia. Penderitaan dalam Kristus bukanlah beban semata, tetapi sebuah karunia dan kesempatan untuk ikut ambil bagian dalam karya keselamatan Tuhan. Dalam 1 Petrus 4 ayat 13 dikatakan, sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Penderitaan yang dijalani dengan iman akan membawa kita kepada kemuliaan bersama Kristus. Di dalam Roma 8 ayat 17, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris, yaitu ahli waris Allah yang berhak menerima janjinya jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Ayat ini menyatakan bahwa kita dipanggil untuk menderita bersama Kristus, agar nantinya kita juga dimuliakan bersama Dia. Bagaimana refleksi pesan ini? Pesan ini mengajak kita untuk meneladani Kristus dalam kesetiaan. Yesus tidak menghindari penderitaan, tetapi menerimanya sebagai bagian dari rencana keselamatan. Kita juga dipanggil untuk setia dalam menghadapi penderitaan dengan hati yang tetap tertuju kepada Tuhan. Refleksi berikutnya melihat penderitaan sebagai jalan menuju kekudusan. Dalam kehidupan rohani, penderitaan dapat menjadi alat pemurnian dan pertumbuhan iman. Kita belajar untuk lebih mengandalkan Tuhan dan semakin dekat kepadanya. Refleksi berikutnya tidak
mengutamakan kenyamanan duniawi. Dunia cenderung menghindari penderitaan dan mencari kenyamanan. Tetapi Kristus mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati bukan berasal dari hal-hal duniawi, melainkan dari hidup dalam kasih dan kehendak Tuhan. Yang terakhir, refleksi kita menghayati penderitaan dalam kasih. Jika penderitaan diterima dengan kasih, maka itu bukan lagi sebuah beban, melainkan kesempatan untuk semakin bersatu dengan Yesus yang tersalib. Saudari-saudaraku, pesan Padre Pio hari ini mengajak kita untuk tidak takut menderita demi iman, karena itulah jalan yang Kristus tempuh. Sebagai pengikutnya, kita juga dipanggil untuk menanggung kesulitan dengan iman dan pengharapan. Dalam penderitaan kita menemukan makna sejati dari kasih dan keselamatan yang datang dari Tuhan. Semoga menginspirasi. Mari kita sampaikan salam kita.